Setelah kita bicara tentang aurat dalam tuntunan Al-Quran, di dalam sunnah Nabi sudah kita jelaskan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la yanzulur rajulu ila auratir rajuli wa la yanzul mar'atu ila auratil mar'ah. Ternyata antar sesama laki-laki pun ada aurat. Itu makanya bapak-bapak yang main voli, main bulu tangkis ya, main olahraga pakai celana pendek saja, apalagi kalau wanita. Nah itu walaupun yang ikut dalam event itu, permainan itu laki-laki semua, tetap saja antar sesama laki-laki tetap ada auratnya. Perempuan juga sesama perempuan ada auratnya yang mesti dijaga. Dan bahkan untuk melindungi aurat itu ya, maka Islam malah menyuruh orang yang memandang agar memelihara pandangannya, agar jangan terjatuh pandangan itu kepada aurat orang. Salam itu li ajlil apa? Kita mau datang ke rumah orang itu karena apa kita mengucapkan salam? Di samping berisikan doa, li ajlil aurah, karena menjaga aurat. Itu makanya ketok pintu, kemudian ucapkan salam, kemudian izin untuk masuk, baru masuk. Kalau seandainya adab seperti itu tidak ada, orang dibolehkan nyelonong boy saja masuk, maka tersingkap aurat orang. Bisa jadi yang ada di dalam adalah wanita yang dia tidak siap berpakaian dan macam. Nah karena itu kalau kita bertamu orang tidak siap menerima tamu, ya sudah, balik saja, jangan maksa pula, dan jangan cap orang macam-macam pula. Sombong banawak bertamu tidak diterimanya. Itu hak orang, itu hak pribadi. Wa in qila lakum urji'u farji'u. Kalau dikatakan oleh tuan rumah kepadamu kembalilah, ya kembali saja, tidak usah banyak lo iriang keceknya. Kita kan tidak merasa jadi raja terus. Tamu kan jadi raja gitu ya. Jadi kalau datang disingkapkan pintu, kemudian dipayungi dengan payung kebesaran. Tidak mesti begitu. Orang yang tuan rumah punya hak, dia siap atau tidak ya. Jadi saya pernah ada pengalaman sekali ya, waktu itu kami hidup dalam ya kondisi yang jangankan untuk apa, malah kursi tamu saja tidak terbeli ya, terbeli bolak-balik. Bapak dan ibu-ibu yang mengaji dengan saya dahulu kan, saya datang ke Bukit Tinggi kemudian pulang ke Padang, kami tidak punya kursi tamu. Jadi yang ada itu cuma adalah apa, ada tikar tipis yang pakai busa-busa Palembang itu saja yang terbentang di ruang tamu. Jadi kita sudah capek berbagai macam nyetir, karena saya tidak pernah punya supir ya, terus nyetir. Nah sampai di rumah keletihan, istri saya tertidur di ruang tamu. Datanglah orang-orang yang katanya mau berdialog, berdakwah, ketok pintu, saya keluar. Nah keluar, kemudian saya katakan maaf, terima kasih atas kunjungan, tapi mohon maaf saya tidak bisa terima tamu hari ini. Ya tidak mungkin kan, istri saya lagi tertidur di ruang tamu, kita tidak siap baru pulang dari Bukit Tinggi. Wah ini kan karena orang-orang merasa sudah menjadi pejuang dakwah. Dia pada di masjid tempat yang saya jadi pengurus juga di situ di Padang. Setelah sholat langsung dia naik mimbar, dia sindirnya saya, seorang ulama menolak tamu dari rumahnya. Setelah itu, setelah dia naik, saya naik lagi. Nah, kan inilah model-model orang yang merasa bahwa dia saja yang paling benar.
Nah, saya ingatkan langsung di sana supaya jangan jadi fitnah. Saudara itu datang ke rumah saya, istri saya sedang tertidur di ruang tamu. Kami tidak punya kursi dan saya tidak tega membangunkan, saya capek letih loh. Nah, pulang 100-an kilo berjalan, saya pun lagi apa. Kalau begini dakwah saudara, jangankan orang akan ikut, orang akan lari dengan saudara. Jadi begitu. Nah, itu pengalaman yang saya alami itu. Padahal di dalam Al-Quran kalau dikatakan oleh tuan rumah, irji'u farji'u wa azka lakum, kalau disuruh pulanglah dulu, kembali, saya belum siap sekarang. Ya sama dengan orang menelpon, kan sama saja yang kita bertamu berbicara dengan dia. Ya kalau dia katakan maaf, saya lagi ada kegiatan, jangan di bel taruh saja. Nah, kita kan merasa bisa memonopoli orang. Tolak orang sekali, taruhlah 100 kali nelpon juga. Nah, ini perlu untuk difahami. Kecuali kalau ada hal-hal tertentu orang itu menghindar dari sesuatu yang perlu untuk itu lain masalah. Tapi kalau tidak, ketika dia nyatakan maaf ya, nah begitu juga kita harus tahu pula jam-jam bertamu. Ada jam-jam kita menelpon. Ini enggak. Kadang-kadang orang sedang sholat, azan, dia lagi di masjid, telepon, berbunyi sekali dia matikan, diulang lagi. Enggak tahu ini jam orang lagi sholat gitu ya. Nah, jadi adab itu dijaga. Jadi Al-Quran itulah keunggulan Islam yang Bapak dan Ibu kalau dalami terus, kita begitu bersyukur mendapatkan syariat Allah. Diaturnya tamu yang datang, diberi petunjuk pula tuan rumah yang akan menyambut ya. Nah, ketika kita masuk ke rumah orang, di mana didudukkan orang, di sana saja duduk, jangan tiba lo ke dapur orang, lapel lo ke kamar orang. Nah, ya terlepaslah mau akrab atau tidak akrab, kita kan begitu. Kalaulah akrab bisa lantiangan. Nah, masuk ke mana-mana ya, ke dapurnya, ke rumah, ke kamarnya, macam. Ya tidak selamanya, kecuali kalau dia yang bawa. Tapi kita yang membawa pun, nah perlu juga tahu kemana orang boleh dibawa, kalau toh diizinkan lebih dari ruang tamu, kemana yang tidak. Nah, jangan ke tempat-tempat yang di situ ada urusan privasi kita dengan suami kita. Ya jangan ke sana dibawa. Nah, di Islam itu betul-betul agama yang sempurna. Kesempurnaannya dapat kita lihat dari mana? Dari dia mengatur. Nah, mengatur dengan cara seperti itu bukanlah membuat kita menjadi tidak merdeka, bahkan itu demi menjaga kehormatan kita. Sebab tidak ada suatu aturan syariat pun yang ditetapkan di dalam syariat Islam melainkan limasalihil ibad, untuk kemaslahatan hamba. Jangan dibawa ke sana, pasti ada mudarat. Jangan nyelonong aja, ucap salam dulu. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Gitu ya. Itu pasti ada kemaslahatannya. Kalau tidak dibuat aturan seperti itu, coba masuk saja ke rumah orang, apa yang terjadi di rumah itu. Maka diingatkan betul, ada pintu untuk apa? Nama ju'ilal bab. Pintu itu ada untuk menutupi apa yang ada di dalam rumah. Nah, tapi kan kadang sebagian dari yang punya pintu pun yang tidak awas. Ya contohnya di hari pengantin tuh pintu dibuka. Pintu itu gunanya untuk apa? Nah, kanlah berubah fungsi pintu itu. Dibuka. Nah, kemudian bagaimana memperlakukan orang seperti itu? Nah, orang yang mudah saja membuka aurat, mendedahkan auratnya, setelah diberi peringatan dan tidak juga mau,
Ya kita harus punya sikap yang jelas. Ya kita lihat ada dalam kitab Al-Mabsud, ya, dalam bab Al-Istihsan, itu diriwayatkan pada suatu kali dzata marrah kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila iblis sadaqah. Nah, Rasulullah pergi melihat unta zakat. Unta zakat, zakat yang telah dipungut kemudian dihimpun di Madinah, kemudian tentu dipelihara, dijaga, digembalakan, kemudian nanti kalau ada asnaf yang membutuhkan diberikan. Nah, sementara belum, maka unta ini digembalakan, dipelihara. Nah, ketika Nabi sedang menginspeksi atau sedang memeriksa unta zakat ini, nah, Nabi melihat penggembalanya tajarrada fis syams, sedang berjemur di matahari tapi dalam keadaan bertelanjang. Nah, berjemur di matahari tapi dalam keadaan bertelanjang. Apa sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dipecat oleh Nabi orang itu. Fa'azalah. Apa kata Nabi? La ya'malu lana man la haya'a lahu. Tidak bisa beramal, bekerja dengan kita orang yang tidak punya rasa malu. Nah, orang yang tidak punya malu tidak patut bekerja. Jadi kalau dibawakan kepada hukum Islam, tidak patut bekerja di tengah umat Islam orang yang tidak bermalu. Ya, barangkali ini yang membuat para pejabat ini cemas dengan syariat Islam. Kalau syariat Islam berlaku, mereka pertama sekali yang kena pecat. Banyak yang tidak bermalu pula. Ya, seperti heboh-heboh sekarang, katanya ada orang yang katanya gitu ya, orang yang jadi terpilih jadi wakil presiden tapi tidak bermalu dengan komentar dan berbagai macam itu. Ya, kalau di dalam hukum Islam mestinya diberhentikan, tidak dilantik lagi. Orang tidak bermalu tidak patut ada. Nah, itu adalah bagaimana Islam peduli dengan perkara malu menutup aurat. Ya, bertemu kan cuma, ya bisa dikatakan dia kan berada di tengah makhluk yang tidak berbaju juga. Ibil, onta, berbagai macam, tapi Nabi tetap katakan dia manusia. Berarti dia hilang malunya. Dia berjemur di bawah terpaan sinar mentari tapi tidak. Nah, saya khawatir banyak dari petinggi-petinggi kita pergi ke pantai-pantai mana, berjemur pula di situ, tidak bermalu. Nah, kalau di dalam kita ambil ya petunjuk syariat ini, Nabi SAW fa'azalah, diberhentikan langsung oleh Nabi. Alasan beliau apa? La ya'malu lana, tidak boleh ada yang bekerja untuk kita, jadi pegawai, jadi petugas kita, kalau orang itu man la haya'a lahu, orang yang tidak punya malu. Di malu ini penting. Ini kondisi masyarakat kita seperti sekarang kan karena malu itu yang sudah hilang. Malu itu yang terdegradasi. Bahkan mungkin boleh dikatakan sangat tipis sekali rasa malu hari ini. Kalau dahulu masih juga, coba lihat anak-anak muda kita sekarang mempertontonkan mereka berpasang-pasangan di media sosial, dilihat oleh orang banyak, padahal mereka tidak ada hubungan apa-apa, tapi sudah main suap-suapan kue, ya. Itu apa itu? Yang bisa kita fahami dari situ gejala yang sangat jelas bahwa malu telah hilang.
Nah, kalau malu telah hilang, berarti itu menjadi indikasi yang kuat bahwa apa? Iman. Nah, iman berarti telah terdegradasi. Jadi kita ini sedang terancam sekarang, Bapak dan Ibu-ibu. Cuma sayang tidak semua orang memahami itu. Kita, generasi muda kita sedang terancam oleh suatu kondisi yang akan datang, di mana manusia akan menjadi lepas kontrol, lepas kendali, akan hidup dengan apa? Dengan prinsip hedonisme, manang kalamak diparui kalau bahasa Awak, manang ketujuh dek selero. Itulah yang sedang mengancam kita, dan hari demi hari akan semakin bertambah ini. Nah, bukan berarti kita tidak ada solusi, cuma persoalannya solusi itu tidak kita ambil. Tidak kita tumbuhkan rasa malu yang telah mulai terkikis kita. Ulama yang bisa dilakukan adalah memberikan peringatan dan menerapkan pada diri dan keluarga. Itu yang bisa dilakukan oleh ulama. Jangan disalahkan pula ulama kok pandai mengecek saja. Tentu itu dan bisanya kerajuan. Kalau membuat peraturan daerah, tidak ada kewenangannya, kewenangan pemerintah, kewenangan DPRD dan berbagai macam. Nah, yang akan menghambat berbagai macam kegiatan yang menghilangkan rasa malu dan berbagai macam, tidak ada kewenangan, karena perizinannya tidak ke MUI dah, perizinannya ke kepolisian, ke pihak pemerintah, begitu. Jadi bukan tidak ada solusi, ada solusi. Segala hal yang membuat orang kehilangan rasa malu itu mestinya dibendung. Nah, tapi kalau disuruh orang tu bicara, wah mereka sama dengan apa yang saya ceramahkan ini. Yo buya, awak khawatir benar kini kan. Tu kalau ngecek di depan awak, sama khawatirnya. Bahkan bentuk kemenangilannya ngecek jawab tu. Yo buya, yolah parah benar kini. Nak muda awak buya. Lu jadi awak ngeceknya lah jalan sadonya tu. Hebat, santiang. Tetapi nanti perbuatannya, perilakunya tidak menunjukkan bahwa dia sama-sama khawatir dengan kita. Nah, itu yang membuat saya kecewa dengan para pemimpin di Sumatera Barat ini. Ya, kalau ditanya saya, apakah saya senang melihat pemimpin? Tidak ada saya senang. Kecewa saya dengan seluruh pemimpin di Sumber ini. Nah, di depan kita dia ngangguk-ngangguk, iyo awak lah cameh buya anak kini. Nah, apa contohnya? Model ya, bukti yang nyata, Bapak dan Ibu bisa cek. Apa saja yang mereka buat hari ini, bahkan memperebutkan jabatan pun tidak jauh-jauh dari berjoget-joget, bergoyang-goyang, konser ke konser. Nah, lihatlah laki-laki dan perempuan yang di atas pentas, yang di bawah. Nah, bisa tidak menumpang ABS SBK kepada orang-orang seperti ini? Tapi saya berkali-kali ingatkan umat ini, tapi tidak mau faham. Itu antara omongan dia orang yang katanya orang yang akan menupang ABS SBK, yang akan meningkatkan ABS SBK, yang searah dengan ulama dan nenek mama, itu omong kosong saja itu. Kalau dia mempertontonkan cara-cara seperti itu coret sajalah itu. Ini berjelas-jelas saja. Karena kita ingin orang yang betul-betul bersama dengan kita menjaga anak cucu kita ke depan. Jangan dia datang sedih, oh ya ini khawatir kita, lihatlah tingkat perzinaan, lihatlah LGBT, keceknya.
Tapi pernyataannya bagaimana? Nah, ini yang perlu renungkan. Jadi di dalam Islam, perilaku-perilaku tidak bermalu itu tidak boleh dianggap sepi. Lihat sikap Nabi SAW. Bahkan beliau melihat seperti itu, walaupun mungkin dia bertelanjang di tengah hewan ibil as-sadaqah, ya, di tengah onta zakat, tapi ketika bertemu seperti itu, orang kemungkinan melihat berbagai macam, langsung Nabi memberhentikan orang itu dan beliau berkata, wala ya'malu lana man la haya'a lahu. Tidak boleh menjadi petugas kita, bekerja dengan kita orang yang tidak punya malu. Nah, dari situ nampak oleh kita bahwa perhatian Islam terhadap perkara aurat, menutup aurat, bukanlah persoalan sampingan. Ini persoalan penting.